Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak soleh-solehat? Ibu harap kalian semua masih tetap semangat menanti pembelajaran dari guru-guru kalian. Hari ini jumpa lagi bersama Bu Guru pada pembelajaran tematik. Kita masih belajar pada tema 1. Kali ini Ibu akan menyampaikan muatan tentang ilmu pengetahuan sosial. Apa ya yang akan kita pelajari pada tema 1 tentang muatan IPS? Yang pertama, kita akan belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia. Yang kedua, karakteristik kependudukan Indonesia. Yang ketiga, potensi keadaan geografis Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Kita akan mulai pada pembelajaran 1 tentang kondisi geografis negara Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu harap setelah mendapatkan materi dari Ibu, kalian semua dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Sudah siap kan kita belajar? Belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia, anak-anak boleh membuka buku tema pada halaman 27. Kita akan sama-sama belajar tentang letak astronomi wilayah Indonesia dan letak geografis wilayah Indonesia. Apa itu letak astronomi dan letak geografis? Letak astronomis wilayah Indonesia adalah letak suatu wilayah jika digambarkan dari peta. Letak astronomis juga menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Atau dengan kata lain, adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada peta atau globe. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Wilayah Indonesia sendiri terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Selain itu, negara Indonesia sendiri dilalui oleh garis khatulistiwa. Perlu Ibu sampaikan bahwa garis lintang, garis bujur, dan garis khatulistiwa, ketiga garis ini merupakan garis khayal. Kenapa disebut garis khayal? Karena garis bujur, garis lintang, maupun garis khatulistiwa dibuat hanya untuk memudahkan menentukan letak suatu wilayah saja. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa wilayah Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis khayal atau garis imajinasi yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Karena Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, itu yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Sehingga terjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Bagaimana dengan luas wilayah Indonesia? Luas wilayah Indonesia sekitar 5.193.250 km persegi. Terdiri dari luas wilayah daratan, yaitu sekitar 1.919.440 km persegi, dan luas perairan sekitar 3.273.810 km persegi.
Dari luas wilayah Indonesia tersebut, kita bisa mengetahui ternyata luas perairan Indonesia lebih luas daripada luas wilayah daratannya, yaitu meliputi hampir 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang mengakibatkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Dengan wilayah Indonesia yang seperti tadi Ibu sampaikan, itu yang mengakibatkan Indonesia ternyata menempati urutan ke-7 negara terluas di dunia. Wow, Indonesia sangat luas ya. Dan urutan kedua terluas di benua Asia, serta urutan pertama terluas di Asia Tenggara. Sekarang kita akan masuk belajar tentang mengetahui letak geografis wilayah Indonesia. Apa itu letak geografis wilayah Indonesia? Letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai kenyataannya di permukaan bumi. Masih ingat kan tadi apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Kalau letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Sedangkan, Ibu ulangi lagi, letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai kenyataannya di permukaan bumi. Bagaimana letak geografis wilayah Indonesia? Secara geografis, kita dapat mengetahui batas-batas wilayah Indonesia. Antara lain, sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, Timor Leste, dan benua Australia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan benua Asia dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Secara geografis, kita dapat melihat bahwa wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak geografisnya tadi, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis. Indonesia berada pada jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Itulah yang mengakibatkan kenapa banyak sekali kapal-kapal dagang singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana kondisi geografis negara Indonesia dilihat dari letak astronomis dan letak geografisnya. Sekarang Ibu mengajak anak-anak di rumah untuk menulis kembali apa yang sudah menjadi penjelasan Ibu Guru biar kalian tetap ingat materi yang sudah disampaikan. Buka buku halaman 27, di situ ada kolom kerja. Silahkan kalian tulis tentang luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Kalian bisa menonton kembali video ini untuk mengingat luas dan letak wilayah Indonesia. Gampang kan? Kalian cukup menulis saja apa yang sudah tadi Ibu jelaskan. Pada penjelasan sebelumnya, Ibu menjelaskan bahwa luas wilayah Indonesia kurang lebih 2/3-nya terdiri dari perairan. Itulah yang mengakibatkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Jumlah pulau yang ada pada wilayah Indonesia kurang lebih terdiri dari 17.504 pulau dan terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil lainnya. Pulau-pulau besar yang ada pada wilayah Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,
Pulau Irian, Pulau Jawa, dan Kepulauan Bali, serta Nusa Tenggara. Selanjutnya, ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah pada buku tema 1 halaman 32-35. Tugasnya adalah tulislah letak geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Masih ingat kan pulau-pulau besar yang sudah kita sebutkan tadi? Sama-sama kita ulangi ya. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, serta yang terakhir adalah Pulau Irian. Kalian dapat mencari informasi dari mana saja dan tulislah pada buku tema halaman 32-35. Ada catatan penting yang harus kalian ingat. Tugas ini dikerjakan selama sepekan. Ibu guru akan mengecek kembali anak-anak siapa yang belum kumpul atau siapa yang sudah kumpul pada pekan depan sebelum jadwal pelajaran tematik, khususnya muatan IPS. Yang berikutnya, anak-anak dapat mengerjakan tugas ini dimulai dari sekarang secara berangsur-angsur agar tidak memberatkan ketika nanti jadwal pengumpulan tugasnya tiba. Yang harus kalian tahu adalah ketika kalian mengerjakan tugas ini akan membuat kalian semakin mengenal kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ibu harap suatu saat kalian semua bisa mengunjungi pulau-pulau yang kalian kerjakan ini. Wah, tak terasa ya pelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik, bisa menambah wawasan kalian tentang negara tercinta, negara Republik Indonesia. Dan jangan lupa tetap semangat walau belajarnya cuma dari rumah. Jaga kesehatan dan jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak. Sampai ketemu pada pertemuan kita pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.